Without further ado, mari kita berkenalan dengan fasilitator kita hari ini. Dia adalah Maxim, aka Coach Pink. Selamat pagi, Maxim, Coach Pink. Hey, Apa good kabar hari ini? morning. Good morning. Selamat pagi, everyone. Semangat pagi, man. How are you? How are you doing, Coach Pink, today? Alive and full of energy. How about you? I'm doing How about great, everyone? man. Yes, I'm so excited untuk materi hari ini. Saya mau kasih waktu dan tempatnya kepada Coach Maxim. Let's go, guys. Ready? Silakan, Coach. Okay, let me start with sharing a screen. Bisa melihat semua? Yes. Okay. It's all there? Oke. Terima kasih di sini. Jadi mungkin kalau bisa ya, saya tahu ini pagi hari, mungkin lagi ada yang siap-siap. Kalau bisa, buka kameranya. Jadi saya bisa lihat di balik sana ada seberapa cantik dan seberapa ganteng yang ada di balik sana ya. Jadi take your time, mungkin lagi sambil menceruput kopi dan lain sebagainya, tapi saya ingin memperkenalkan diri. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Hari ini kita bicara tentang salah satu masalah terbesar di dalam perusahaan. Mau perusahaan besar, perusahaan kecil, startup, atau lagi scale up. Pasti ada yang namanya people problem. Nah, common people problem ini bisa dikategorisasikan menjadi 5. This is the biggest and most common problem dalam menangani sumber daya manusia. Entah di Indonesia, entah di luar negeri sana, is always this 5 problem. Biasanya masalah pertama yang dilihat adalah kok tidak menghasilkan ya? Kenapa hasil tidak sesuai ekspektasi? Itu tanda pertama. Lalu di layer kedua, kalau misalnya ditanya, ternyata wah, tidak ada accountability, tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada pertanggungjawaban siapa yang melakukan apa dan harus diselesaikan by kapan. Lalu tidak ada komitmen, kalau misalnya habis meeting sudah jadinya adanya astra, asal senggang terus rapat, tapi tidak ada komitmen untuk kapan ini diselesaikan. Tapi kalau dilihat di bawah lagi, ternyata kalau dalam meeting tidak ada yang berani mengutarakan hal-hal yang mungkin berbeda, yang perlu diadres, masalah besar di perusahaan yang perlu diadres. Dan itu namanya fear of conflict. Atau kalau di Indonesia sering disebut dengan asal bapak senang. Semuanya yang disampaikan adalah baik-baik saja ke leadernya atau ke business owner-nya. Lalu kalau di paling bawah lagi, what is the essence of the problem? Is the absence of trust. Tidak ada rasa percaya. Bapak Ibu, saya adalah generasi kedua dari bisnis air minum pelangi. Saya sudah ada di bisnis ini sejak 2014, tapi walaupun perusahaan ini sudah ada cukup lama, tapi saya baru masuk 2014, dan waktu saya masuk, perusahaan ini mengalami isu-isu seperti ini, dan apa yang terjadi di sana adalah kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan, perusahaannya juga diambang rugi, untung juga tidak jelas, tapi cash flow-nya juga dipertanyakan. Lalu kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab melakukan ini bagian siapa, nggak jelas. Walaupun kita ada departemen, ada struktur, tapi kalau kita bicara tentang task, tentang project, tidak ada accountability. Lalu di sana saya juga cukup frustasi karena harus menghandle banyak isu-isu seperti ini, dan akhirnya bersama dengan saya meng-hire tim yang baru, saya mulai membentuk, dan ini mulai dibangun. Jadi dysfunctional of team ini tidak bisa disembuhkan dalam 1 hari. Tidak dapat disembuhkan dalam 1 kali 24 jam. Ini perlu bertahun-tahun. Bahkan mungkin untuk menyadari pun juga kadang mungkin lebih dari setahun. Oh, ternyata ada tuh masalah seperti ini. Lalu saya juga ingin memperkenalkan diri. Nama saya Maxim, saya suka dipanggil dengan Coach Pink. Kenapa? Karena Pink itu stand for Prosper, Inspire, and Nurture Kindness. Ini adalah 3 hal yang saya lakukan dalam hidup. Dan saya punya satu misi, yaitu expand the human soul and the planet. Kenapa? Sehingga kita bisa sama-sama sejahtera. Ya, saya sebutnya kalau dalam bahasa Jawa itu gawe wong sugih atau gawe urip sugih. Nah, kalau teman-teman lihat di samping kiri saya ini ada banyak sertifikasi. Ini bukan karena saya suka koleksi sertifikasi, tapi karena itu saya tipe pembelajar. Setiap kali saya ada masalah, saya selalu menanyakan pada diri saya sendiri, apa sih yang saya perlu pelajari sehingga saya bisa menyelesaikan masalah ini, kerangka berpikir apa yang saya perlu adopsi sehingga bisa menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan. Jadi ketika ada masalah dengan people, salah satu pendekatan yang saya ambil, itu adalah sertifikasi pertama saya adalah Gallup Clifton Strength. Jadi benar-benar bagaimana mengenal orang. Jadi kalau saya bisa mengenal diri sendiri, saya mengenal tim saya mengenal segala situasinya ini, saya bisa melihat apa yang terjadi sih, dan bagaimana bisa mulai mengeliminasi masalah-masalah yang saya sebut tadi. Nah, tanda-tandanya apa sih kalau misalnya kita punya dysfunctional of team dalam pekerjaan atau dalam bisnis ya?
Ini ada yang namanya saya sebut systemic team development outcome ya. Kalau yang biru-biru ini adalah semua yang positif. Kalau yang kuning ini adalah yang negatif ya. Jadi kalau misalnya bacanya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu memiliki sense of purpose yang sudah disosialisasikan, budaya yang kuat, tapi tidak punya sistem, proses dan struktur yang jelas, maka yang terjadi adalah stakeholder kita tidak tahu kita itu untuk apa sih kita ada gitu ya. Tidak jelas kita perusahaan itu mau kemana. Tapi kalau ada budaya tapi tidak ada hubungan yang baik, adanya itu drama karena setiap orang akan pursue their own agenda. Adanya asal Bapak senang. Kalau misalnya ada purpose, ada budaya yang kuat, tapi tidak ada internal proses yang terintegrasi, apa yang terjadi? Adanya duplikasi dan waste of effort. Kalau misalnya kita memiliki proses yang bagus, tapi terhadap customer, terhadap stakeholder yang di luar, tapi tidak ada internal proses yang mendukung untuk mensinergikan, akhirnya ada masalah kualitas dalam hasil. Ya. Tapi juga sebaliknya, kalau kita memiliki semua ini, apa yang terjadi? Kita akan memiliki tim kita itu bekerja dengan antusias dalam apapun yang mereka lakukan. Dan tiap anggota tim juga akan mencari tahu bagaimana bisa membantu satu sama lain membangun berdasarkan kekuatan. Dan kita sangat ingin sekali kan melihat tim kita, orang-orang yang bekerja dalam perusahaan kita ini bisa aktif dan proaktif dalam mengambil inisiatif tanpa harus disuruh, tanpa harus kita micromanage, tanpa kalau ada masalah kita harus marahin dulu. Mereka sudah bisa menemukan masalah isunya apa ya. Nah, jadi apa yang terjadi teman-teman kalau misalnya kita sudah memiliki ini, sudah mulai mengembangkan dan kita sudah mulai mengadres isu-isu disfungsional, kita akan mendapatkan sebaliknya ya. Dari yang tadi inattention to result, kita mulai mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dari yang tadi adanya avoidance of accountability, ada pertanggungjawaban dalam siapapun mereka ada tanggung jawabnya dan mereka bisa memberikan komitmen kapan mereka akan menyelesaikan. Dan pasti ada yang saya mau sebut dengan psychological safety. Jadi cukup safe untuk setiap orang itu bisa mengadres isu-isu tanpa rasa takut di judgment, tanpa rasa takut akan dimarahi atau dihukum karena membawa isu-isu yang nggak enak. Kalau misalnya perusahaan lagi mengarah rugi gitu ya, dan cash flow-nya lagi bermasalah. Kalau memang itu perlu dibicarakan, kadang kan itu tidak pernah dibicarakan ya. Kadang saya lihat beberapa business owner itu suka menyekat-nyekat. Jadi mungkin informasinya tidak transparan, tapi akhirnya banyak masalahnya di belakang karena tidak mau menghadapi konflik ini, takut akan konflik ya. Lalu dan yang terpenting dari sini kita akan mulai membangun trust karena ada keterbukaan transparansi ya. Jadi bagaimana kita bisa mulai mentransformasi jika di tempat Bapak Ibu ini ada masalah-masalah disfungsional ya. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah generik, tapi mungkin saya ingin tahu dulu kalau di tempat Bapak Ibu mungkin bisa taruh di dalam chat seperti apa manifestasinya. Jadi kayak dalam tempat saya bekerja dulu ada yang namanya asal Bapak senang ya, selalu melaporkan apa yang saya ingin dengar, tapi yang jelek-jelek tidak pernah dilaporkan. Lalu ada juga yang sukanya main saling menuduh dan saling menyalahkan. Ini kan bukan tanggung jawab saya, ini tanggung jawab si B ya. Coba Bapak Ibu bisa tulis di dalam chat kira-kira manifestasi masalah disfungsional itu seperti apa sih? Apakah misalnya tidak mendapatkan goal, deviasi dari terhadap target ada mungkin 20%, 30% ya. Sambil menunggu itu saya akan sharing bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi ada 5 langkah sebenarnya untuk mengurangi atau mengeliminasi drama atau disfungsional dalam tim. Yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi dulu karena kalau kita tidak bisa mengidentifikasi kita bagaimana mengadres masalahnya dan ini tentu ujungnya dari hasil. Hasil dari perusahaan itu apa? Keuangan. So, pertama kita harus bisa mengidentifikasi, kedua adalah kita set up rhythm. Makanya ada daily meeting, ada monthly meeting, ada weekly meeting, tapi bukan astra ya, bukan asal senggang terus rapat, tidak. Harus ada agenda yang jelas dan ada accountability dan komitmen dari hasil tiap meeting tersebut sehingga itu produktif. Lalu yang ketiga, yang terpenting di sini juga adalah kita menentukan tiap orang itu sudah ada di tempat duduk yang tepat, melakukan hal yang tepat oleh orang yang tepat. Jadi proses ini adalah proses dari rekrutmen, bahkan mungkin mengalokasikan kalau misalnya sudah ada orangnya, pastikan mereka ada di tempat yang tepat sehingga mereka bisa berkontribusi secara maksimal.
Lalu yang keempat adalah benar-benar mengenal kekuatan masing-masing. Kenapa kita harus fokus pada kekuatan? Karena kalau kita fokus pada kekuatan, hasilnya pasti akan 10 kali lipat lebih bagus. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa kalau sudah tahu kekuatan dan bagaimana cara orang itu secara alami berpikir, berperilaku, dan merasakan sesuatu, kita bisa mengembangkan mereka secara optimal. Jadi ini adalah 5 langkah singkat bagaimana kita bisa merubah dari yang tadinya disfungsional menjadi fungsional. Nah, mari kita akan mengeksplorasi bagaimana sih kita bisa mengidentifikasi disfungsional ini dari segi angka, ya. Jadi coba ya, jadi ini saya lihat dari Reta ya, difficult to retain good talent with hybrid working business model. Ya, betul sekali, saya sangat setuju. Apalagi setelah pandemi ya, kita merasakan seberapa struggle-nya. Tapi yang saya ingin utarakan di sini, ketika Anda sudah menemukan ritmenya, mau online maupun offline, ketika Anda sudah menemukan ritmenya, mau hybrid, mau online, mau offline, dengan teknologi yang tepat, dengan ritme yang tepat, dengan agenda yang tepat, produktivitas itu tetap bisa dicapai. Nanti akan belajar bagaimana. Ya, jadi mungkin mau tebak di sini, mungkin kalau ada business owner ataupun ada kepala HR di sini ya, siapapun itu, kalau kita mau lihat disfungsional di angka itu kita lihatnya di mana? Kalau kita mau lihat manusia ya, kita mau lihat produktivitas manusia, kita lihat dari mana? Boleh ditulis di chat. Mungkin biar tidak ada benar salah ya. Jadi nanti mungkin ada pandangan sendiri. Jadi mungkin teman-teman bisa coba tulis di chat kira-kira apa hasil, target, apalagi. Itu salah satu ya. What else? Thank you Darwin. What else? Behavior and attitude, oke. What else? Tapi bagaimana kita merasionalisasikan dari angka, dari feedback, ya. Oke. Jadi, oke, thank you for the feedback. Nah, ini kalau kita mau lihat angka dari laporan keuangan, ada yang namanya overhead, ya. Overhead ini definisinya itu adalah business expenses yang tidak secara langsung teratribusi terhadap menciptakan produk atau jasanya. Karena biasanya kalau di laporan keuangan kan ada revenue, lalu ada COGS, thank you, KPI ya. Terus ada setelah itu ada yang namanya gross profit kan, dari gross profit lalu ada potongan yang namanya overhead. Disitulah biaya manusianya yang termasuk. Tentu di sini overhead itu ada beberapa jenis, ada yang fix, ada yang variabel atau bahkan ada yang campuran dari keduanya. Jadi ada yang overhead itu juga sifatnya administratif, yang biasanya berkaitan dengan teknologi yang Anda pakai itu menjadi biaya atau bahkan kadang mungkin lembur masuk dalam overhead. Jadi ini tergantung dari laporan keuangan, tentunya ada satu standar generally acceptable accounting report. Nah, ini pagi-pagi saya mohon maaf dulu kalau buat teman-teman yang sensitif terhadap angka, saya mohon maaf dulu. Karena siapa tahu kalau lihat angka langsung pusing mabuk pagi-pagi sudah ngomong angka, oh my goodness gitu ya. Tapi inilah bagaimana kita bisa melihat dari laporan keuangan ada masalah tidak dari segi orang kita. Nah, pertama teman-teman saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat yang namanya gross profit. Jadi dapat gross profit itu dari mana? Tadi saya sudah bilang, ini contoh perusahaan ya, ABC ini perusahaan fiktif, tidak perusahaan nyata, tapi sebagai ilustrasi saja. Jadi kalau misalnya omset dipotong COGS, Anda akan mendapatkan gross profit. Nah, dan itu dari gross profit itu entah jasa maupun kalau Anda berjualan produk akan dapat marginnya kan. Nah, di bawah situ biasanya di Indonesia ini ada dua versi. Ada yang dalam COGS-nya sudah masuk direct labor, ada yang dikeluarkan. Nah, kalau bisa kalau mau menganalisa ini mesti dikeluarkan dulu kalau bagi yang secara laporan keuangan sering jadi satu. Nah, untuk kita menghitung yang namanya sebut DLAR ya, atau Direct Labor Efficiency Ratio, Anda perlu membagi gross profit dibagi jumlah direct labor, value-nya berapa. Jadi misalnya nih, gross profit-nya ini ada hampir 2 juta US dollar ya, dan biaya SDM-nya itu sekitar hampir 450.000 US ya. Jadi ini mungkin hampir sekitar 20%-an atau 25%. Makanya ketika dihitung sesuai dengan formula tadi, DLAR ini menjadi 4, sekian. Semakin tinggi itu semakin bagus sebenarnya. Jadi karena itu menunjukkan
semakin gross profit-nya makin besar, tapi mungkin pergerakan biaya SDM direct labor-nya tidak terlalu banyak. Berarti kalau Anda menggunakan automasi dan teknologi, ini pasti akan sangat membantu. Jadi ini adalah yang pertama. Lalu, ya, mungkin bisa di-mute ya yang lagi tidak sengaja bocor. Lalu yang kedua saya ingin meng-highlight, mungkin baru pertama kali mendengar ya, ini mungkin finance buat non-finance, adalah contribution margin. Ya, contribution margin ini dapat dari mana? Gross profit dikurangin direct labor. Kenapa? Karena kita mau menghitung yang namanya di sini administrative labor efficiency ratio. Karena kadang mungkin di beberapa laporan keuangan ini suka dipisah. Jadi jika itu adalah yang terjadi, maka Anda ingin membagi contribution margin dibagi jumlah admin labor. Jadi kalau misalnya di sini contribution margin-nya setelah dikurangi labor itu sekitar 1,4 juta US, lalu habis gitu biaya adminnya di sini ada sekitar 400. Jadi mungkin di sini biaya administratif dan biaya direct labor-nya kurang lebih hampir sama. Lalu kalau dibagi ini dapat angkanya 3 ya. Jadi kembali lagi ketika makin besar itu semakin bagus, berarti perputarannya semakin produktif ya. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat dari waktu ke waktu, entah dari bulanan ataupun quarterly, angkanya itu makin menurun, berarti mungkin bisa jadi omsetnya naik, tapi gross profit-nya menurun, atau bahkan contribution margin-nya menurun. Itu artinya apa? Tidak produktif, artinya ada pemborosan. Nah, ini adalah petanda pertama dari results, apa yang Anda bisa ambil di sini. Lalu kedua, ini ada yang namanya non-labor gross margin. Ya, ini sama dengan gross profit. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin menghitung the overall labor efficiency, yang teman-teman bisa lakukan adalah menghitung jumlah biaya SDM yang ada di tempat teman-teman, ya, perusahaan teman-teman. Lalu angka itu gross profit dibagi total wages, maka Anda akan mendapatkan labor efficiency ratio. Kalau Anda ingin melihat Anda memiliki tim manajemen atau tim leadership, Anda bisa membagi secara spesifik. Ini yang suka saya lakukan adalah net income atau net profit-nya berapa dibagi dengan jumlah biaya gaji semua leader yang supervisor ke atas. Karena saya ingin tahu seberapa jauh efektif atau efisiensi leadership kita itu ngedrive bottom line result. Makanya harus pakai net profit. Tentu tidak saya sampaikan di sini karena ini adalah untuk operasional secara umum dulu, ya. Jadi ini kalau dilihat contohnya total gross profit adalah hampir 2 juta US, ya. Dan total wages-nya ini adalah 874. Maka Anda mendapatkan 2, sekian. Kalau dilihat ini pergerakannya dari waktu ke waktu, ini naik turun, memang ada, tapi titik paling tingginya 2,4. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan dan setelah menghitung ini menemukan angka yang baik gitu ya, wah terus naik, terus kok bulan depannya turun lagi, dan mulai kembali lagi kok ke angka yang awal. Nah, ini saatnya benar-benar mengevaluasi apa yang terjadi di perusahaan Anda dari faktor-faktor tersebut. Apa yang terjadi? Apakah ada faktor disfungsional? Nah, itulah baru mulai tanya di 5 pertanyaan tadi. Nah, untuk membandingkan, karena saya yakin di sini bisnisnya beda-beda, tiap industri itu juga behavior-nya beda-beda. Yang Anda bisa lakukan adalah Anda bisa melihat ke perusahaan TBK yang di industri sejenis yang menjadi leading player. Anda bisa mendownload dulu financial report, ya, industry leader annual report seperti apa, lalu benar-benar melihat laporan keuangan seperti yang tadi, berapa besar biaya gross margin mereka, berapa biaya SDM mereka, lalu bandingkan. Kalau Anda membandingkan dengan yang ada informasi publik itu, bagaimana? How is your company performing? Apakah lebih baik, apakah lebih buruk? Jadi kalau Anda lebih baik, so well done, you are doing the right thing. Kalau misalnya lebih buruk, maka juga bagus, karena itu adalah saatnya Anda bisa koreksi. Lalu saya ingin bicara tentang di mana sih positioning overhead. Jika kita menjalankan bisnis itu ibaratnya membangun sebuah pesawat terbang, saya punya 6 analogi di sini. Kokpit itu adalah leadership, ya, kepemimpinan. Lalu produk kita itu adalah sayapnya, dan the engine, the right and the left engine is our sales and marketing. Lalu ada cash flow, itu adalah our fuel, dan the body is the overhead. Jadi apa yang terjadi teman-teman apabila kita ada disfungsional secara fungsi?
what happened to our overhead ya. Jadi kalau bisa bisa dibayangkan dalam analogi pesawat yang saya sampaikan tadi, mungkin analoginya pesawatnya dari yang seperti ini, kalau misalnya kita tidak memperhatikan overhead kita, tidak memperhatikan biaya kita, jadinya pesawatnya seperti ini. Kalau ditanya pesawat seperti ini masih bisa terbang nggak? Masih. Tapi at what cost? Bayangkan, overhead-nya begitu besar, sayapnya begitu kecil, mesinnya begitu kecil. Ya bisa terbang sih, tapi nggak bisa terbang tinggi dan cepat. Dan boros. Ya. Bahkan mungkin kalau nggak bisa terbang, karena nggak ada uangnya, karena nggak ada fuel-nya. Fuel-nya udah habis duluan. So that's how you identify overhead problem and dysfunctionalities. Lalu yang kedua, kalau kita sudah ketemu dysfunctionalnya di mana, what can we do about it? Langkah ini yang perlu dilakukan. Ya, ada 5 jenis meeting yang Anda bisa mulai pasang dalam perusahaan Anda. Dan kenapa meeting rhythm ini penting? Bukan asal-asal kita bikin meeting asal senggang terus rapat, enggak ya. Kenapa kita perlu ada 5 meeting ini? Benefitnya supaya apa? Kita mendapatkan alignment, kita dapat organisasinya dapat, dan kita ingin memastikan bahwa apapun yang kita bicarakan itu fokus pada prioritas pertumbuhan, dan benar-benar kalau misalnya yang ada business owner di sini pasti pingin dong ada Anda, tidak ada Anda, bisnisnya tetap berjalan dan bahkan tetap bertumbuh tanpa Anda. Jadi inilah tujuannya. Kalau sudah membiasakan tim kita dan tim kita punya leadership yang kuat, kita bisa tinggalkan bisnisnya. Ya, we will have a time freedom and energy freedom. Jadi tujuannya ini adalah memberikan teknis bagaimana Anda bisa mengeset ritme dan agenda yang tepat pada tiap jenis meeting sehingga tim Anda bisa produktif. Nah, ada 5 jenis meeting. Meeting yang pertama ini saya sebut dengan all staff meeting. Jadi kalau di all staff meeting ini biasanya lintas departemen dan benar-benar ngomongin tentang apa sih 3 economic priorities of the business. Jadi misalnya Anda menentukan prioritas utamanya adalah tadi mungkin KPI-nya satu adalah direct labor efficiency ratio tadi ya udah belajar. Terus kedua adalah contribution margin. Terus ketiga adalah EBITDA misalnya ya. Kenapa EBITDA, earning before interest tax depreciation? Karena kalau dari laporan keuangan sampai EBITDA itu semuanya operasional. Dari EBITDA sampai net income itu adalah bagaimana Anda mengatur financing Anda. Jadi kalau kadang teman-teman mungkin bisa pernah lihat ya beberapa perusahaan ya, wah sampai EBITDA bagus, tapi begitu sampai net income boncos. Kenapa? Karena dia tidak menstruktur keuangannya. Mungkin dia over financing atau dia pinjam terlalu banyak. Dan itu bisa dilihat di laporan balance sheet-nya, free cash flow-nya negatif. Jadi apa sih yang menjadi 3 economic priority? Ini yang akan Anda selalu bicarakan ketika memiliki all staff meeting. Lalu yang berikutnya adalah leadership meeting. Di leadership meeting ini khusus yang buat levelnya mungkin supervisor ke atas. Ini benar-benar fokus kepada prioritas apa yang harus digerakkan. Dan ini mungkin mirip-mirip ya kalau leadership meeting bersama dengan departemen stand up. Jadi kalau departemen stand up itu mirip-mirip dengan leadership meeting, cuman konteksnya adalah departemen masing-masing. Jadi departemen dengan timnya. Tapi kalau leadership meeting itu lintas departemen tapi leader aja ya. Dan ini berapa kali seminggu, sebulan atau per kuartal berapa? Ini disesuaikan dengan ritme kerja masing-masing. Jadi tidak ada hard and fast, oh harus tiap hari, harus seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tergantung industri dan nature of the situation. Saya ingat sekali waktu COVID dulu, ritme saya sempat sangat intens setiap hari karena butuh selalu ada yang perlu dikoordinasikan karena situasinya sangat uncertain. Lalu yang keempat adalah yang namanya personal priority speed check. Jadi ini adalah untuk merenungkan kepada diri sendiri apa sih yang harus diperhatikan. Apakah saya sudah melakukan apa yang perlu lakukan. This is more like a personal accountability. Lalu ada yang terakhir adalah quarterly performance review. Ini adalah mungkin yang Anda ingin gunakan one-on-one dengan leader kalian, atau misalnya one-on-one dengan tim yang kalian pimpin. Nah, gambarannya seperti apa sih all staff meeting? Jadi all staff meeting ini formatnya kurang lebih seperti ini. Tentu kita di sini tidak untuk mendeep dive, tapi kalian dapat gambarannya bahwa harus sepakat dulu nih secara perusahaan, what are the 3 economic priorities, terus apa yang departemen harus lakukan, dan bagaimana kita berinteraksi pada customer, dan bagaimana kita bisa create more value customer. Ini pertanyaannya tidak mesti seperti ini ya, tentu bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan, tapi pada dasarnya kenapa seperti ini, karena kita ingin secara desain format ini adalah supaya customer centric. Lalu yang kedua adalah leadership meeting, kembali lagi ini tentang
apa sih 3 prioritasnya kalau kita udah tahu 3 economic priorities of the company, maka apa 3 prioritas leadership team yang harus fokus sehingga bisa diselesaikan pada saat itu, entah itu mingguan atau bulan itu, sehingga bisa menghasilkan hasil yang optimal. Jadi ini benar-benar bicara tentang inisiatif apa yang terjadi minggu ini dan siapa yang bertanggung jawab, apakah ada kendala ya. Jadi kalau kita tidak bicara seperti ini, maka kita tidak akan pernah mengaddress the elephant in the room. Apa sih yang menjadi bottleneck? Lalu kalau departemen stand up ini sebenarnya lebih ke apa per tim yang dalam departemen, per tim member, mereka menyatakan prioritas mereka apa yang mereka sudah kerjakan, apa yang akan mereka kerjakan selanjutnya, dan di mana mereka stuck. Lalu ini sebenarnya kadang yang sering terjadi adalah kalau sedang melakukan ini, mereka lalu terbawa ke problem solving method. Jadi problem solving conversation ini seharusnya dilakukan setelah everybody do the report. Jadi ini mungkin salah satu hal yang teman-teman bisa ambil kalau misalnya jangan gunakan meeting yang lagi update, itu digunakan untuk problem solving. Jadi dikumpulkan dulu, lalu dibuat yang namanya parking lot, lalu dibahas di meeting terpisah atau dijadwalkan. Tidak mesti saat itu juga, ya. Lalu personal priority speed check-in ini benar-benar meng-align apa sih yang menjadi company priority, lalu departemen top priorities-nya apa, terus merenungkan apa sih personal priority yang harus saya lakukan, dan yang terpenting adalah karena kadang kalau sudah orang biasanya berhenti hanya sampai personal priority, tapi ada satu hal lagi yang penting, karena personal priority itu mungkin tidak bisa dilakukan dengan baik kalau tidak tahu apa sih yang harus saya kembangkan, skill apa atau kapabilitas apa yang perlu saya lakukan sehingga saya bisa menghasilkan kinerja yang sesuai dengan ekspektasi. Saya bisa menyelesaikan prioritas-prioritas saya yang secara personal dengan baik, sehingga bisa ngedrive produktivitas di level atasnya. Yang terakhir adalah quarterly performance review. Di sini seperti namanya quarterly, jadi Anda lakukan ini pada minggu ke-13 setelah semua hasil terkumpul. Lalu sebenarnya ini hanya mengevaluasi apakah dari segi personal priority yang disampaikan, accountability dari team member kepada Anda atau team leader kepada Anda jika Anda seorang business owner, Anda menilai ini mencapai, tidak mencapai, atau melebihi, dan ada nggak peluang apa yang perlu dikembangkan. Jadi kalau belum ada sistem seperti ini adalah yang perlu Anda pertimbangkan untuk memasang ritme dalam perusahaan Anda, sehingga kalau Anda sudah ketemu masalah yang disfungsional, ini miskomunikasinya di mana. Jadi ketika Anda mulai memasang ritme ini mulai mengadres soal komitmen, itu pasti. Terus accountability, siapa yang bertanggung jawab, baik kapan, ya. Dan tentu ngomongin tentang result, ngomongin semua tentang disfungsional. Dan seperti yang Anda lihat juga di sini ada beberapa pertanyaan yang menanyakan apa sih yang menjadi kendala, apa sih yang menjadi isu, sehingga bisa mengadres apa yang mungkin menjadi konflik, baik internal maupun eksternal. Dan the trust itu adalah sesuatu yang Anda dapatkan as you have more of this rhythm across your company. Nah, yang ketiga ini adalah fundamental. Menurut saya ini penting sekali, karena kalau tidak di-set dari depan, apa yang terjadi adalah Anda akan mendapatkan orang yang benar mungkin, tapi pada kursi yang salah, dan sehingga melakukan hal yang kurang tepat. Atau bisa mendapatkan memang dari awal sudah salah hiring, seat-nya sudah benar, SOP-nya udah benar untuk melakukan hal yang benar, tapi orang yang salah untuk melakukan hal yang benar, akhirnya juga tidak tercapai juga. Jadi ini adalah satu hal untuk mencegah masalah sebelum terjadi masalah. Jadi the principle here is the 3 right thing that you need to do, the right people, the right seat, doing the right thing. Nah, the right people, Anda ingin memastikan bahwa rasio orang yang high functioning atau high performance sebagai A player itu mendominasi tim Anda. Karena apa yang terjadi jika Anda punya terlalu banyak C player? Ini salah satu evaluasi yang saya dapati dulu di perusahaan saya sebelum saya melakukan transformasi. C player itu rata-rata di tiap departemen ada sekitar 30%. Jadi satu dari tiap 3 orang, bayangin, adalah C player. Ini tidak attitude-nya mungkin jelek dan tidak berkinerja gitu kan. Tapi kenapa masih di perusahaan? Ya, itu dia yang harus diadres kan. Nah, jadi ada 2 treatment jika Anda sudah memetakan ABC player-nya. Ya, only 2 option ya. Number 1, Anda coach up. Number 2,
coach out ya. Jadi kalau coach out itu ibaratnya dipecat gitu ya. Ya kayak disituasikan untuk dipecat. Tapi kan kembali lagi kadang yang di Indonesia itu yang pertimbangannya, wah kan sudah lama kerja di kita, orang lama, terus habis itu nanti biaya kalau memecat dia atau mengeluarkan dia itu tinggi. Ya, tapi jika Anda perhitungkan dengan biaya produktivitas yang Anda bisa dapatkan, the reward of a risk, it's greater to have your company tanpa mereka dibandingkan dengan mereka. Kalau tidak percaya nanti coba dihitung lagi dengan dealernya gitu ya. Saya pernah mengeluarkan orang ya, dan itu biayanya ratusan juta, tapi apakah perusahaannya lebih buruk? Tidak, malah lebih bagus kalau nggak ada mereka gitu. Jadi that is based on my experience. Dan yang saya ingin katakan di sini adalah jika Anda berharap orang Anda itu bisa berubah, bisa akan lebih baik nanti someday, it will not create a player. Nggak usah jauh-jauh deh, jika Bapak Ibu di sini sudah berpasangan, punya suami istri, Anda berharap suami istri Anda menjadi orang lebih baik nggak? Nggak kan? Jadi without you having that hard conversation, maka tidak akan ada perbaikan. Ya. Jadi B player itu mungkin ini yang tengah-tengah ya. Jadi antara mungkin mereka itu yang align dengan core value atau attitude-nya baik, tapi mungkin berkinerjanya belum optimal, atau mungkin berkinerjanya bagus, tapi mungkin secara value dia belum align terhadap perusahaan. Tapi kadang B player yang seperti itu bisa menjadi C player apabila dia itu menjadi orang yang toksik. Ya, jika memang orang itu susah berubah, ya terkadang kalau orang yang sadar bisa keluar sendiri, tapi kalau enggak memang harus terpaksa dikeluarkan. Kalau si player udah pasti ini tidak berkinerja, tidak sesuai core value, ya please by all means tendang aja keluar, jangan ragu-ragu. Tapi tentu Anda sudah memperhitungkan. Jadi apa yang Anda bisa lakukan? Anda bisa melakukan talent assessment chart seperti ini. Anda melihat yang di sumbu yang di kiri ini adalah core value atau attitude ya. Kalau Anda sudah menentukan core value perusahaan Anda, ini dari 1 sampai 10 sesuai apa tidak. Jadi kalau 10 itu sangat sesuai, 1 itu sangat tidak. Begitu juga dengan produktivitas. Apakah sesuai dengan KPI-nya atau tidak. Lalu di sini ada caranya, Anda bisa menulis namanya di sini, terus core produktivitasnya berapa, core value score-nya berapa, terus overall rating-nya berapa. Nah, terus ada nggak action development? Ini Anda tulis development-nya di sini. Nah, ketika Anda sudah menemukan ini dan Anda memperhitungkan, oh ternyata Anda petakan nanti ya, yang A ada berapa, B ada berapa, C ada berapa. Nah, ini yang Anda perlu perhatikan. Kalau saya sudah tahu, ini yang kalau tadi di case saya ini 30% mau diapain, gitu kan. Nah, syukur-syukur waktu itu ketemunya juga pas pandemi, jadi udah sekalian exodus. Ya. Nah, jika Anda memiliki di seluruh perusahaan Anda memiliki rasio A player-nya di atas 90% atau di atas 80% aja ya, Anda akan bisa stop managing. You don't have to micromanage karena kalau Anda punya A player, orang ini pasti berinisiatif dan berkinerja baik ya. Dan saya akan bicara berikutnya tentang right sitting. Bagaimana kita menyiapkan tempat yang tepat ya. Dan right seat ini didefinisikan oleh tanggung jawab mereka apa, accountability mereka apa, dan hasil apa yang mereka perlukan untuk perlu deliver ya. Jadi right seat ini udah di set di awal. Nah, ini dari mana sih? Bagaimana kita menentukan right seat ya? Kita ada tools yang namanya FACE ya, muka ya, FACE. FACE tapi itu ada singkatannya. Function Accountability Chart. Di sini yang bisa Anda lakukan sebelum membuat struktur perusahaan atau misalnya membuat ulang struktur perusahaan yang baru, Anda perlu melakukan ini. Pertama, Anda perlu menulis fungsinya apa. Jadi entah sales, marketing, produksi. Kalau perlu ditulis lebih detail. Yang manajer, yang supervisor, yang staff, dan namanya siapa. Terus indikator KPI-nya apa? Leading indicator ini adalah bukan lagging indicator ya. Kalau lagging indicator itu adalah keuntungannya berapa. Tapi kalau leading indicator itu misalnya untuk mendapatkan indikator penjualan adalah effective call-nya harus berapa. Dan result outcome ini berhubungan dengan profit loss atau balance sheet. Di sini ujung-ujungnya duit. Jadi harus bisa mengatribusikan ke bagian dari laporan keuangan. Kalau tidak bisa mengatribusikan pada laporan keuangan, maka
tidak jelas jabatan itu ada untuk kontribusi apa gitu. Masa cuman ada-ada aja hanya sekedar ada orang yang melakukan gitu. Biasanya kalau di fase startup atau foundernya masih sangat involved pada operasional, maka Anda akan mendapati bahwa banyak fungsi itu masih ada di tangan Anda. PR Anda jika Anda ada di kondisi seperti itu, PR Anda adalah Anda harus mulai mencari orang yang 10 kali lipat lebih baik dari Anda dan 10 kali lipat lebih bahagia dari Anda untuk melakukan pekerjaan Anda. Karena kalau tidak, Anda tidak bisa mengembangkan bisnis. Jadi salah satu yang sering dilempar itu biasanya accounting ya, karena atau keuangan, karena biasanya keuangan itu butuh spesialisasi khusus. Dan biasanya kalau terlalu banyak di situ juga nanti yang lainnya jadi terlupakan. Dan kalau sudah memetakan ini, Anda bisa memetakan juga idealnya itu seperti apa sih untuk kita bisa berfungsi secara baik, secara produktif. Jadi kembali lagi dilihat ya, ada nggak leading indikatornya? Kalau tidak ada leading indikator, is already a red flag. Apalagi kalau tidak bisa mengatribusikan setiap fungsi itu kepada hasil di laporan keuangan maupun dalam neraca. Wah, itu lagi-lagi. Berarti fungsinya buat apa? Mendingan di take out aja atau dikonsolidasikan dengan yang sudah ada. Ya, jadi itu adalah phase. Dan bagaimana kita memastikan orang yang kita sudah tempatkan ini, kita sudah siapkan tempatnya secara fungsi, ini melakukan hal yang tepat. Ya, jadi kita mesti mulai berpikir dari customer journey dulu. Ya, di sini karena customer itu kalau misalnya kita tidak memikirkan internal business process, itu juga sesuatu yang disfungsional. Mungkin kita banyak memikirkan bagaimana kita dengan engage customer. No problem with the external engagement. But there's a problem ketika sampai internal. Customer nanti rasanya dilempar-lempar ke bagian customer service, terus nanti ke sales lagi, terus nanti ke bagian support mana lagi gitu kan. Kalau Anda tidak memetakan customer journey, bagaimana dia diakuisisi, sampai dia engage, sampai dia melakukan pembelian, dan sampai melakukan pembelian lagi, kalau Anda tidak memetakan itu, Anda punya masalah besar di sini. Karena Anda tidak memastikan bahwa tim Anda melakukan hal yang benar. Tapi di sini ada tools yang namanya mirip, ya. Kalau tadi adalah phase, ini adalah pace. Pace itu adalah Process Accountability Chart. Jadi di sini Anda ingin memetakan orang yang accountable terhadap proses tertentu. Dan KPI-nya apa? Kembali lagi, kadang kita di perusahaan itu punya proses, tapi nggak ada KPI yang berkaitan dengan proses. Nah, taunya prosesnya berjalan dengan baik atau enggak, gimana dong? Ya kan? Dan atau mungkin lebih parahnya begini, ada prosesnya, ada KPI, tapi nggak ada orang yang melakukan. Nah, gimana? Ya kan? Jadi, with this, you can identify dengan memastikan kalau misalnya ada banyak masalah, ada proses yang belum ada KPI-nya atau ada proses tapi belum ada orangnya. Inilah saat yang tepat kalau sudah lihat dari fungsi, oh ini harusnya masuk fungsi yang tadi ya, kenapa belum dialokasikan? This is what you can do. Dan ini tujuannya apa? Supaya kita benar-benar bisa memetakan who is accountable for what process. Karena kalau tidak ada satu orang pun yang accountable, nah terus siapa? Ya kan, nggak mungkin tuyul yang akan kerjain, ya kan? Nah, sampai sini ada pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan throw on the group chat. Jadi nanti admin akan memperhatikan dan we'll discuss that deep dive in the Q&A session. Nah, keempat, ini kalau kita sudah menyiapkan right seat, then what's next? Ya, kita sudah menyiapkan orang dan kita memastikan orang yang masuk itu kurang lebih sudah tepat sesuai core value. Now we need to develop them. Ini sudah mengarah ke development. Tadi kita sudah mengidentifikasi, kita sudah menentukan ini arahnya gimana, kita sudah menentukan juga meeting apa yang kita perlu sehingga semuanya align. Kalau sudah ini ada semua, apa yang harus terjadi berikutnya? Kita harus mengembangkan tim kita berdasarkan kekuatan. Nah, masalahnya adalah ketika dari kita lahir, dari kita kecil. Kalau kita bagus di seni rupa, jelek di matematika, yang dilesin yang mana? Pernah nggak yang dilesin itu yang seni rupa? Nggak pernah, pasti yang matematika. Apa yang terjadi? Akhirnya kita menjadi well-rounder. Semua yang jelek kita dilesin gitu, supaya jadi, ya lulus lah gitu. Sampai besar pun juga seperti itu, kita sudah masuk ke tempat kerja, misalnya ada nih orang yang mungkin dia di bagian sales gitu ya, tapi di administratif dia bagus sebenarnya, tapi dia tidak bisa menghasilkan penjualan, bottom line-nya. Jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya apa yang terjadi? Dia dikirim ke training ke
training penjualan, bukan apa yang lebih baik, apa yang menjadi kekuatan dia. Nah, dengan kita mengembangkan kekuatan, kita akan lihat orang-orang kita tuh tidak menjadi average well-rounder, tapi menjadi orang-orang yang eksepsional. Ini ada riset dari Gallup yang menunjukkan bahwa Gallup ini survei hampir dari 50.000 bisnis unit dan 1,2 juta karyawan di banyak usaha, di banyak negara juga. Jadi apa sih hasilnya kalau kita menerapkan strength dalam perusahaan kita? Itu menurut Gallup ini hasilnya dari 14% sampai 29% dari segi profit. Bagus nggak tuh? Keuntungannya naik segitu. That's the bottom line. Penjualan naik 10-19%. Customer engagement lebih engage nih, 3-7%. Terus employee engagement juga, employee engagement ini juga petanda ya, produktivitas biasanya. Ini berkaitan dengan value dan attitude juga dengan culture perusahaan. Dan biasanya kalau mereka di low turnover company, ini 6-16% lebih low turnover. Kalau di high turnover organization, misalnya outsourcing ya, itu biasanya high turnover, itu penurunannya bisa sampai 26-72%. Ya, jadi ini benar-benar membuktikan riset yang valid bahwa that strength-based approach works. Ya. Jadi ketika kita mengenal strength, what actually happen? Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar konsep yang namanya ikigai. Tentu kalau orang Jawa biasanya tanya ikigai opo ya. Jadi ikigai itu ada konsep bagaimana menemukan tujuan dalam hidup, bagaimana bisa menghidupi hidup itu lebih bermakna. Jadi ketika Anda mulai perjalanan embark on your strength journey, you are actually entering into your destiny. You are a great hero with a great purpose and destiny in this lifetime. Nah, lalu apa yang terjadi adalah ketika Anda mengambil assessment strength Anda, di sini ada Gallup dan Kolbe, Anda akan menemukan dua hal, yaitu your talent, your natural way of thinking, feeling, and behaving, and what you love. Kombinasi dari dua ini adalah passion. Jadi bisa dibilang dengan Gallup assessment dan Kolbe assessment, Anda sudah menemukan 50% dari tujuan hidup Anda. Jadi dua sisanya apa? Anda hanya perlu menemukan bagaimana your passion itu menjadi suatu kekuatan yang bisa Anda mendapatkan bayaran, make money out of it, dan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan dunia. Jadi ketika Anda menemukan keempat elemen ini, you have found your purpose. Dan ada pepatah dari Sun Tzu, ya, seorang ahli perang, ahli strategis militer di ancient China dulu. Jadi jika kita mengenal musuh dan diri kita sendiri, kita tidak perlu khawatir tentang hasil dari 100 pertempuran. Tapi jika engkau mengenal diri sendiri tapi tidak mengenal musuh, maka setiap kemenangan yang akan didapatkan juga akan mengalami kekalahan. Tapi jika Anda tidak mengenal musuh maupun diri sendiri, maka Anda akan pasti kalah di tiap pertempuran. Jadi inilah juga kenapa pentingnya kita perlu mengenal diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini mulai mengambil Gallup Clifton Strength Assessment, Anda akan mendapatkan seperti ini. Di sini Gallup Clifton Assessment sebenarnya memberikan gambaran Anda ini lebih domain yang mana. Apakah Anda lebih ke executing, influencing, relationship building, atau strategic thinking. Seperti yang Anda lihat, saya ini lebih di influencing dan strategic thinking. Maka kalau saya sudah mengenal diri sendiri, bagaimana saya bisa produktif dan sebagai leader saya bisa produktif. So I will hire somebody who is different than me. Ini adalah PA saya ya. PA saya ini kebetulan execution domainnya dominan sekali ya. 6 dari 10 execution domain. So she is exactly the kind of person that I need. Dan juga saya menemukan HR itu yang kebetulan juga di relationship building and execution domain ya, like 50-50. So it was really good to have them around karena it really complement what I like. Ya, karena saya orangnya one to many, tapi kalau one to one ya ini urusan HR saya memang sudah alami seperti itu. Jadi dia juga 10 times better than me and 10 times happier than me to do so. Ya, for me, waduh susah gitu, berat gitu ya. Nah, kalau Kolbe itu ngukurnya apa sih? Ada 4 hal berbeda dibandingkan dengan Gallup. Jadi kalau dengan Kolbe, Anda di sini akan diukur fact finding, seberapa jauh Anda mengumpulkan dan dealing with information. Apakah Anda seseorang yang tidak suka banyak informasi, jadi everything has to be simplified, atau Anda yang harus detail. Kalau nggak ada detailnya, nggak bisa maju, nggak bisa ngambil keputusan. Lalu kedua adalah, apakah Anda, kita di Kolbe itu mengukur
bagaimana Anda mengorganisir dan mendesain. Apakah Anda yang mengadaptasi, apakah Anda yang mensistemize. Jadi Anda kalau mensistemize itu harus semuanya end to end harus dibikin. Lalu quick start ini bagaimana Anda dealing dengan resiko dan uncertainty. Jadi apakah Anda yang mengikuti apa yang sudah bekerja atau protokol, apakah Anda yang akan berinovasi melakukan suatu hal yang baru. Implementer adalah bagaimana Anda demonstrate, how you demonstrate, apakah Anda seseorang yang mendemonstrasikan ide Anda dengan menyatakan apa yang ada di pikiran Anda dengan secara visual, atau Anda yang akan mengotak-atik demonstrasi. Jadi saya biasanya sering lihat kalau orang engineer atau orang IT ya itu cenderung implementernya tinggi ya, karena di sini ada ukurannya, tolak ukurnya 1 sampai 10. Kalau di Clifton Strength itu ada 34, kalau di Kolbe ini ada 12 jenis strength. Jadi entah skornya rendah ya, ini kan ada 1 sampai 10 ya. Kalau skornya rendah itu pun bagus, skornya tinggi itu pun juga bagus. Tidak seperti kalau di pendidikan ya, kalau skornya rendah itu biasanya jelek. Ya, kalau di sini skornya rendah itu pun bagus. Jadi tidak ada benar salah. Everything that you get here is all good. Ya. Jadi di Kolbe bedanya apa sih? Kolbe ini bisa digunakan untuk mengukur, menganalisa pekerjaan. Sedangkan kalau Clifton Strength itu tidak bisa. Clifton Strength is pure for development, tapi kalau Kolbe ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Jadi kalau tadi menyusun phase dan pace, Anda bisa mengintegrasikan Kolbe ke situ. Jadi ada 3 jenis indeks. Pertama adalah Kolbe A, ini benar-benar menganalisa what is your strength. Kolbe B ini adalah your self expectation of the job atau pandangan Anda terhadap pekerjaan tersebut. Lalu Kolbe C adalah ini biasanya dibuat oleh supervisor atasannya. Jadi yang membuat jobnya, misalnya saya nih adalah business owner nih, terus saya mau hire direktur utama baru atau saya mau hire CEO. So saya akan membuat Kolbe C untuk jabatan CEO ini. Jadi dengan menganalisa ini kita tahu kebutuhannya apa. Jadi nanti bisa digunakan dalam phase dan pace. Untuk fungsi ini butuhnya Kolbe apa sih? Untuk fungsi ini butuhnya Kolbe apa indeksnya. Nah, terus nanti bisa dilihat, oh orang yang existing ini Kolbe-nya sebegini. Misalnya kalau dilihat nih ya, misalnya jabatannya dia jabatan sales katakanlah ya. Oh, ini dia nilainya Kolbe-nya ada 8642. Tapi untuk jabatan tersebut sebenarnya saya butuh 5383. Ada gap di situ. Ya, nah, gap ini yang perlu diaddress. Jadi apakah orang ini sudah duduk di tempat yang tepat? Jadi dengan Kolbe ini bisa mengetahui apakah you have the right people on the right seat. So di sini Kolbe Anda bisa melihat kalau misalnya Anda ingin merekrut ya. Tadi kalau Anda mendapatkan kalau sudah di interview ya, biasanya saya melakukan ini bikin Kolbe-nya dulu, lalu habis itu saya menginterview orangnya, hot prospectus candidate, maka saya akan berikan Kolbe A dan Clifton Strength untuk benar-benar mengenal seberapa matching mereka secara talent terhadap kebutuhan pekerjaan. Nah, di sini Kolbe bisa menilai apakah B-, C-, F. Jadi kalau misalnya skornya anything below B- itu compatibility terhadap pekerjaannya itu sangat jauh. Nah, nanti saya akan nanti di akhir sesi sharing ini akan ada lebih detail tentang bagaimana Anda bisa menggunakan Kolbe dan Clifton Strength untuk diri sendiri dan tim. Dan jika Anda mengenal ini pasti akan sangat bermanfaat. Anda bisa tahu siapa sih yang Anda butuhkan dalam tim Anda sehingga Anda bisa mendapatkan produktivitas optimal. Ya. Dan yang terakhir saya ingin bahas di sini adalah kalau kita sudah punya the right seat and make sure that kita punya environment, ritme yang memastikan everybody is aligned and doing the right things. Bagaimana kita terus mengembangkan tim kita ini atau orang-orang kita secara individu ini bisa menghasilkan produktivitas 10 kali lipat. Ini tidak bisa dilihat dari kacamata individu saja, dari strength-nya, tapi harus dilihat dari kacamata global. Baik Clifton Strength maupun Kolbe, mereka bisa memetakan tim secara keseluruhan. Yang Anda lihat di sini adalah tim grid untuk Clifton Strength. Jadi di situ setelah misalnya satu tim mengambil semua assessment Clifton Strength, maka di sini akan mensummarikan what is the top 5. Jadi kalau misalnya udah tahu top 5-nya, tim itu akan membawa apa? Jadi misalnya tim dengan strategic learner achiever itu timnya akan membawa creativity, membawa learning perspective, membawa stamina and effort untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan mereka apa sih yang mereka butuhkan timnya untuk bisa engage dan kita bisa mendapatkan apa yang terbaik dari timnya. Jadi mereka butuh kebebasan to take correction, terus mereka butuh freedom to work at their own pace.
misalnya kalau dengan analytical mereka butuh waktu untuk berpikir dan juga mereka termotivasi oleh apa? Kalau kita udah tahu ini semua, kita bisa set the environment dengan lewat meeting rhythm kita tentang bagaimana kita bisa mengkompensasi mereka non financially ya. Jadi misalnya dengan kompensasi dan benefit yang lain gitu ya, sehingga bisa mengengage mereka atau bagaimana bisa mengkaderisasi pemimpin itu tim leader Anda untuk bisa dealing with the team. If the team leader know the team, you don't have to micromanage the team leader or the team. Jadi Anda juga punya kaderisasi, and jika Anda business owner atau Anda the top leader, you will find that you will have more time for yourself. Lalu di sini ada yang penjabarannya kalau dipetakan seluruh timnya, kebanyakan itu akan ada di dominan yang mana sih? Karena kadang tergantung nature bisnisnya. Mungkin kalau FMCG ya, seperti saya tuh butuhnya tuh banyak yang executing sama relationship building. Apalagi dengan leader profile-nya seperti saya. Maka kalau misalnya saya ini ada di strategic thinking dan influencing, tapi ternyata tim saya juga banyak di strategic thinking dan influencing. Wah, ini bisa jadi not many things get done gitu kan. Jadi apa yang harus dilakukan? Jadi I have to reshuffle, maybe I have to hire new people. Jadi dengan mengenal ini memang ada investasinya, tapi ini akan mengurangi resiko daripada Anda sudah terlanjur meng-hire orang, sudah di training, sudah di deploy, terus akhirnya nggak berkinerja, Anda udah bayar gaji berapa bulan, akhirnya harus dikeluarkan. Itu kesalahannya sudah cost you much more than the assessment. Lalu kalau di Kolbe ini bisa memetakan bagaimana the whole team solve a problem. Apakah mereka lebih banyak di react, apakah mereka banyak di counteract, jadi di 1 sampai 3, atau mereka banyak di initiate action-nya. Jadi terlalu banyak di satu bagian itu juga nggak sehat. Jadi kalau menurut Kolbe itu rasio kesehatannya adalah 25% di atas, 50% di tengah, dan 25% di bawah. Jadi jika Anda secara tim memiliki tata struktur seperti ini dari segi Kolbe, you have a healthy team. Tapi memang biasanya ada gap, dan gap itulah yang kita lakukan intervensi. Entah lewat coaching, lewat training, lewat reshuffling of the job, ya itu yang bisa dilakukan. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Kita harus bisa mengidentifikasi tim kita tuh jenis seperti apa. Di sini ada asesmennya juga dari Kolbe. Apakah tim Anda itu jenis kolaboratif? Apakah tim Anda ini jenis independen? Ataukah hybrid? Jadi kalau Anda sudah mengenal tim Anda itu seperti apa, hasilnya seperti apa, ada disfungsionalnya atau tidak. Jadi kadang disfungsional itu juga bisa disebabkan karena because you are having the wrong people on the right seat, sehingga mungkin dia doing the wrong thing, hasilnya nggak tercapai juga. Or you have the right people at the wrong seat, doing the wrong things. Ya, jadi atau mungkin punya komposisi tim yang secara portfolio ini tidak terlalu mendukung hasil yang ingin dicapai. Nah, overall, jika sudah memetakan ini semua, apa yang Anda akan ketahui adalah mungkin Anda mendapati bahwa tim saya itu terlalu banyak makhluk sejenis, terlalu banyak di dominan yang sama, terlalu banyak di relationship building, terlalu banyak di strategic thinking gitu kan. Kalau atau begitu di Kolbe ini terlalu banyak fact finding-nya, get nothing's done gitu. Atau quick start-nya terlalu banyak juga sehingga terlalu banyak ide, nothing gets done gitu kan. Terus ada yang kedua adalah not enough given any strength. Jadi dari yang namanya missing method. Jadi tidak ada cara bagaimana mereka menyelesaikan. Jadi kalau missing method itu ibaratnya, kok nggak ada ya yang tengah ini, atau nggak ada ya yang atas ya. Jadi kalau dilihat tuh di rasionya tuh mungkin nggak 25, 50, 25, tapi mungkin kalau misalnya yang atas yang missing mungkin ada 1 atau 10, 25, 25 gitu ya. Jadi itu akan menyebabkan missing method. Jadi tidak ada not very holistic approach dalam menyelesaikan masalah. Lalu juga karena mungkin di sini banyak di dua sisi yang berbeda, satu di counteract, satu sisi banyak terbagi dominannya mungkin 50% di counteract, 50% di initiate action. So what happened? Terlalu banyak konflik karena mereka berbeda cara operate-nya. Jadi yang satu butuh detail, tapi yang satu nggak butuh detail, nggak pernah kasih detail, jadi akhirnya adanya konflik. Dan itu juga sering membuat drama, dan drama itu menghabiskan banyak waktu dan energi
untuk daripada berdrama kan lebih baik kita bicara tentang bagaimana can deliver more results ya. Jadi kita sudah bicara dari 1 jam ini apa yang menjadi 5 masalah terbesar people problem, inattention to result, avoidance of accountability, lack of commitment, fear of conflict, and absence of trust. Kita juga sudah membicarakan bagaimana kita bisa mengambil 5 langkah untuk mentransformasi perusahaan Anda jika Anda menemui masalah-masalah tersebut. You can identify the problem dari laporan keuangan. Saya sudah ajarin bagaimana mengekstraksi direct labor efficiency ratio, the labor efficiency ratio, bahkan juga tadi saya kasih sedikit petunjuk leader efficiency ratio. Lalu kita juga belajar bagaimana mempersiapkan ritme yang perlu ada di perusahaan sehingga everybody is on the same page, align, ada accountability, ada komitmen untuk mengerjakan apa yang mereka perlu kerjakan. Kita juga bicara tentang bagaimana setting up the right seat, to have the right people on the right seat doing the right thing dengan face dan pace. Lalu kita juga bicara tentang pendekatan strength based approach untuk memastikan mereka juga the right people on the right seat. Dan kita juga bicara kalau sudah kita ada 4 fondasi ini, bagaimana kita mengeskalasi produktivitas ini to the next level dengan melihat team dynamics dan melakukan intervensi yang tepat. Sehingga ujung-ujungnya kita bisa merubah dari yang tadi inattention to result menjadi hasil yang sesuai ekspektasi, yang tidak ada accountability. Sekarang sudah ada accountability yang jelas, siapa melakukan apa, by kapan, ada komitmen dari tiap meeting, tidak asal senggang terus rapat. Terus kalau ada konflik bisa dibicarakan, tidak ada blaming, there is no drama, atau bisa diminimalisir. Dan yang terpenting di sini adalah kita membentuk trust satu sama lain, sehingga dalam perusahaan ini Anda bisa mendapatkan semua yang ada di biru ini ya, alignment, a strong collaborative relationship, terus people are responsible dan memiliki high level of psychological ownership dan punya budaya yang terus continuous improvement. Nah, teman-teman, hari ini adalah waktunya sangat pendek dan saya yakin juga mungkin teman-teman ini is still a working day, it's a Thursday. Biasanya mungkin lagi tutup closing the week ya. Nah, next thing that's all that I have to share. Tapi in the next I have a deep dive workshop yang akan benar-benar mempelajari bagaimana Anda bisa mengimplementasikan tools-tools yang tadi saya sharingkan dan benar-benar mengintegrasikan. Dan mungkin di saat itu Anda ingin mengajak para rekan-rekan Anda, atau mungkin kalau Anda seorang business owner, Anda ingin mengirimkan tim Anda yang terkait di departemen ini sehingga bisa melakukan transformasi, sehingga Anda benar-benar bisa menghasilkan transformasi yang diinginkan dari yang tadi disfungsional menjadi produktivitas yang mungkin hasilnya itu bisa diukur secara keuangan. So that's it, my share. So back to you, Josh. Wow, Coach Pink, thank you so much for tadi ya. Wow, sangat menarik. Tapi ini masih permukaannya. This is only the beginning, only the surface ya. Karena tadi udah sharing banyak sekali dan teman-teman, wow, can we give something in the Zoom chat untuk Coach Maxim hari ini? Karena tadi banyak sekali yang di-sharing bagaimana teman-teman bisa meningkat profitabilitas dan produktivitas untuk perusahaan dan tim Anda. Karena tadi ada kita ngomongin disfungsionalnya apa tuh yang harus diidentifikasi dulu, sampai ada 5 rapat. Saya lagi cuma ingat aja nih apa saya dapat, ada 5 rapat ya yang harus diadakan di setiap perusahaan. Right people itu gimana cari orang yang sesuai dan yang tepat untuk tim Anda. So really a lot of great things, tapi this is only cuma sejam ya, dan kayaknya kurang cukup ya waktunya. Jadi sekali lagi saya mau tadi ya, itu menarik sekali Coach Pink, karena tanggal 30 Agustus itu hari Rabu dari jam 2 sampai jam 5, itu 3 jam tuh, 3 jam full, dimana akan masuk lebih dalam lagi ke dalam 5 team dysfunctions, function process, yang phase yang tadi kita lihat itu. 5 tipe meeting itu mungkin nanti lebih dalam lagi itu gimana tuh caranya dan apa tuh manfaatnya untuk 5 meeting itu. Strengths based leadership strategies dan employer branding. Karena teman-teman di sini hadir di webinar ini akan dapat promo tuh teman-teman. Jadi jangan lupa, coba balik lagi, sorry, di normal price-nya 1 juta, tapi untuk teman-teman di sini ada diskonnya atau ada kodenya. Jadi screenshot dulu nih, silakan teman-teman di screenshot dulu biar jangan lupa ya mengikuti tanggal 30.
Nah, this is what's amazing karena saya pelajari nih. Karena kalau kita ngomongin tentang transformasi ya, mau itu di hidup kita pribadi atau apalagi di tim kita, itu bukan sesuatu hal yang bisa dilakukan sendiri, Maxim ya. Would you agree Yes, with that ya? that's Itu right. kita butuh seseorang untuk membantu proses dan fasilitasi proses transformasi itu, which is what you do. Coach Ping, Maxim, you Yep. are passionate about this untuk membantu banyak perusahaan apalagi in order to transform. And I think you're offering something here which is incredible. This is tadi kan kita udah ngomongin ya teman-teman tentang Kalbi dan Strengths Finder. Ya, by the way, kalau belum tahu, ini assessment-assessment ini digunakan in large companies seluruh dunia. Large companies use this. They use this assessment untuk memaksimalkan dan optimalkan their companies and organizations. Nah, jangan ambil aja asesmennya. Bisa sendiri sih teman-teman, bisa langsung ambil asesmennya sendiri. Tapi percuma kalau nggak ngerti cara menggunakannya. Dan di sini Coach Maxim adalah seseorang yang sudah akreditasi dan sudah certified sebagai strength coach. Dan dia akan membantu nih bagaimana sih dengan hasil-hasil yang teman-teman dapat untuk bisa diaplikasi ke timnya. Tapi jangan Anda aja sebagai leader yang menggunakan, tapi the whole team should take this assessment. So this is a really special package, and this is a really great deal. Only for you guys, ya, only for you guys. Bagaimana Anda akan dapat assessment-nya, akan dapat ebook, akan dapat 30 menit langsung sama Coach Maxim-nya. Kalau lebih dari 5 orang dari tim yang ambil paket ini, nanti ada diskonnya lagi. Tapi ini launch besok. Jadi teman-teman siap-siap aja. I'm just telling you right now, karena besok akan dapat email. Jadi jangan lupa cek email besok untuk bagaimana bisa daftar. Ada yang minat nggak ikut program ini? Tolong kasih di Zoom chat aja, saya mau tahu ya. Because this is for me, this is really amazing. This is value-nya ini sangat valuable sekali. So kalau ada silakan taruh di Zoom chat. I'm interested, saya tertarik. Mau tahu aja karena besok kita akan launching nih promo khusus untuk teman-teman hari ini. Oke, itu aja untuk sekarang. Jadi jangan lupa tanggal 30 ada webinar dan ada paket ini yang bisa diambilkan kapan saja dan kita langsung ke contact page. Jadi satu lagi nih. Nah, silakan di screenshot nih teman-teman. Sebelum kita masuk ke Q&A, silakan di screenshot ada website, email, Instagram. Intinya kita mau teman-teman langsung bisa kontak dan hubungi Coach Maxim karena dia akan membantu. He really wants to help you guys. This guy. By the way, yes. By the way, Josh, just want to mention that one Indonesian company yang benar-benar mengimplementasikan Gallup dan sampai dapat award Gallup Best Place to Work ini udah kelihatan 3 tahun berturut-turut itu Bank BCA. Wow. Jadi nomor 1 di Indonesia aja pakai Gallup, ya kan? Let's go. That's amazing. Lihat aja hasilnya gitu kan. That's why they still number 1, right? Yes. And again, it starts with a simple assessment. A simple assessment yang bisa membawa banyak dampak sekali kepada perusahaan Anda dan organisasi Anda. Okay, by the way, let's go into Q&A dulu ya, Maxim, because I think some people want to know. Tadi banyak sekali materi. Jadi teman-teman, ini adalah waktunya. Bisa di Zoom chat, bisa unmute juga kalau ada yang mau unmute. Wah, langsung aja nih. Terima kasih, luar biasa. Dari Dwi, boleh kita langsung jawab dulu nih. Bagaimana Coach Ping kita bisa mengetahui angka produktivitas dari finance apabila tidak ada biaya lembur? Karena secara aktual, karyawan lembur karena kesadaran bahwa goals-nya belum tercapai, bukan karena paksaan. What do you think? Good question. Jadi bagaimana kalau misalnya tidak ada biaya lembur? Ya, jadi kembali lagi lihat di laporan keuangan. Jadi jika saya bisa kembali, tadi bisa dilihat direct labor cost-nya seperti apa. Dan ini yang mesti dicek dengan orang keuangan. Yang komposisi overhead cost-nya apa saja yang masuk ke situ. Jika misalnya nggak ada biaya lembur, maka kan adanya pasti direct labor cost kan, atau misalnya kalau ada yang terpisah tadi admin cost. Nah, gunakan itu sebagai perhitungan rasionya. Jadi angka ini dan dilihat dari waktu ke waktu. Kalau perlu dibandingkan tahun lalu dengan tahun ini seperti apa, kuartal lalu dengan kuartal ini seperti apa, dan running selama 3 atau ini sudah berjalan mungkin selama 1 tahun ini naik turunnya seperti apa. Jadi itu yang mungkin bisa dihitung aja menggunakan angka yang sudah ada. Dan kalau memang mau ada faktor in, kalau misalnya jika kita mau mengimplementasikan lembur, kira-kira akan biayanya berapa tambahannya. Jadi hidden cost-nya itu berapa. Bukan karena mau mengadakan lembur, tapi ingin menghitung. Sebenarnya kalau karena kita tidak produktif, dan kita harus terpaksa lembur, jika kita harus menaruh angka di situ,
berdasarkan dengan rasio yang berlaku atau undang-undang yang berlaku, itu biayanya berapa gitu. Ya. So I hope that answers. Semoga menjawab. Dwi, thank you so much untuk pertanyaannya. Ini dari Afin. Dan tadi ada beberapa assessment ya, Coach Maxim, yang disarankan. Yes. Bagaimana sih itu bisa diintegrasikan assessment-assessment itu ke dalam culture, budaya perusahaan itu gimana tuh caranya? Okay, so one of the things that can be done atau yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan itu dibikin di name tag-nya. Jadi kalau di perusahaan saya itu lagi sampai HRIS-nya pun mengidentifikasi dari proses rekrutmen, sudah ambil assessment, ini dia Kolbe-nya apa, top 5-nya apa. Jadi kalau misalnya dalam indeks pun, secara kartu digital pun udah ada nih, top 5-nya apa dan indeksnya apa. Jadi bisa saling mulai, kadang-kadang sampai bahkan bercandaan soal talentnya mereka. Misalnya saya punya communication Maxim ini lagi thinking out loud, jadi bukan lagi bicara sama kita gitu, nyindir-nyindir gitu kan. Wow, it really helps bukan cuma jadi manajemen saja, tapi dari antara coworkers untuk bisa mengidentifikasi like who is this person? Apakah mereka a more social person atau mereka lebih ke execution, right? It's really helps to identify. And this is what's great dengan strengths itu ada matrixnya tuh. Jadi ini bukan cuma berhenti di assessment aja untuk mengidentifikasi diri sendiri, tapi ini bisa digunakan dengan manajemen dan HR team untuk placement-nya ya. Tadi you said right people, right place. Itu penting sekali karena misalnya you have the right person tapi wrong place, mereka akan struggle atau apalagi perusahaannya akan struggle. So that's what you want to use with the assessment, right? And I think that's what's great. That's right. You can put this. You can put your Kolbe and your top 5 here on face. Yeah. Berapa lama sih Maxim, ini dari Avin lagi, berapa lama sih kita bisa lihat hasilnya dari seorang atau satu tim yang bisa menggunakan assessment ini biar bisa lihat tuh hasilnya gimana tuh, berapa lama tuh kira-kira? Ini tergantung terhadap keseriusan dan apa yang dilakukan. Karena yang perlu dilakukan ini tidak bisa semata-mata ambil assessment. Kalau ingat tadi saya memberikan ilustrasi harus ada 5 pilar ya, ada sistemik ini. Jadi kalau misalnya kita punya purpose, ada assessment ini, tapi kita tidak ada proses, external proses, structure-nya, dan kita tidak mendefinisikan the do's and don't, aturan mainnya seperti apa dalam relationship engagement. Kita tidak ada internal proses dan tidak mungkin learning-nya bagaimana kita mengintegrasikan learning juga nggak ada kepastian. Maka it will take longer to integrate apa yang kita dapatkan. Jadi it depends karena tiap company kematangan dalam 5 hal ini pasti berbeda-beda. And then again, this is something where you would come in ya, Coach Maxim, untuk membantu perusahaan untuk bisa identifikasi. Soalnya itu ada beberapa tahapnya ya, di mana kita identifikasi dan again, you will give the consultation and you coach them. And I think that's what's awesome. Ini pertanyaan bagus sih. Ada nggak yang di sini sudah ambil tuh assessment Kolbe atau Clifton? Kalau ada, boleh nggak di-sharing tuh hasilnya apa saja? Top 5-nya kan? What's your top 5, guys? Anybody know their top 5? I forget kadang-kadang ya. What's my top 5? Coach Maxim, what's your top 5? Do you know what your top 5 is? Oh, that's a good question. Communication, activator, ini dua-duanya influencing ya. Terus ada strategic, futuristic, and ideation. Jadi saya itu ibaratnya I like to think and then I like to talk about what I think. I also like to talk about what I think. So I think to talk, talk to think. The more I talk, the more I think gitu. So kadang if you want to get me thinking, please talk to me. Itu saya. There you go. There you go. That's why you're so good at what you do, man. You help people process those things, yeah? Yes. Okay. Anybody else mau share top 5-nya apa atau result Kolbe-nya? But again, kalau belum, ini adalah waktunya teman-teman untuk sediakan waktu dan kasih investasi. Give Coach Maxim your time because he wants to help you. And these assessments are great tools. Ini adalah cuman alatnya saja. Percuma kalau kita beli alatnya tapi kita nggak gunakan. And this is what Coach Maxim will help you do. So again, this is launching tomorrow. Stay tuned to your email. Pasti akan dapat nih informasi bagaimana bisa hubungi tim Coach Maxim, langsung aja kontak dengan adminnya dan bilang, oke, saya mau tahu nih lebih banyak lagi informasi tentang CS34 atau Kolbe itu tuh yang kemarin tuh ada assessment, saya mau tahu lagi gimana caranya. Nanti tim adminnya akan langsung bantu teman-teman. Dan jangan lupa juga tanggal 30 akan ada webinar di mana yang tadi materi kita semua sudah lewatin. Lebih ada deep dive lagi karena ini kurang cukup ya waktunya. Besok 10 menit lagi teman-teman akan lupa tuh apa yang tadi kita bahas. Tapi
sayang sekali. Sayang sekali ya kalau kita cuma lupain aja dan kita tidak implementasi kepada sehari-hari. So make sure you come, dan itu ada linknya, sudah ada linknya teman-teman di Zoom chat. Kalau mau silakan dibuka aja langsung di web browsernya, screenshot ini, dan besok juga di email akan dapat informasinya. Terakhir sekali sebelum kita lanjut, kalau belum ada pertanyaan lagi, ada feedback form nih. Silakan di scan QR code-nya karena kita mau kasih beberapa hal freebies. Ada yang mau yang gratis-gratisan nggak hari ini? Langsung aja scan QR code itu atau ada linknya di Zoom chat biar bisa dapat nih beberapa e-books buat teman-teman bisa bawa pulang. And again, this is so great. Coach Maxim, terima kasih banyak Thank you. sharing because I think what you're doing is so great. Dan teman-teman jangan lewatin kesempatan ini. Jangan lupa tanggal 30. Jangan lupa itu, oh my gosh, even more things. Kalau mau langsung hubungi Coach Maxim, langsung aja book tuh. Book your first call free. No strings. Nggak usah isi-isi formulir, langsung aja hubungi Coach Maxim because he wants to help you guys. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, please stay tuned. Sekali lagi kita mau taruh link untuk Instagram dan juga website di mana setiap bulan kita bakal ada nih seperti ini webinar series di mana kita akan sharing. Bulan lalu kita ngomong banyak tentang story branding. Bulan ini we're talking about this Gallup strengths and Calbi, and few months ago we talked about yang airplane itu. Kemarin Coach did such a great job going into the different aspects of the airplane untuk bagaimana perusahaan dengan sales, marketing, leadership, overhead, all those things. Jadi kalau udah miss nggak apa-apa. Ikutin aja social medianya biar bisa tahu nih jadwal untuk yang berikutnya. Oh, look at that. There it is. Yeah. Anyways, next time, hopefully you guys can join. Want to thank you, Coach Pink, and terima kasih kepada semua peserta yang sudah join. Thank you, everyone. Coba kita, yes, don't forget to check your email. Besok akan dapat banyak lagi. Thank you, Rafif. Thank you, Mel. Thank you, Puput. Thank you, Reta. Amazing. Hey, guys, thank you so much. Sekali lagi, Coach Pink, you're incredible. My name is Josh. Sampai kita ketemu di webinar berikut. Stay safe, stay healthy semuanya, and have a great day. Goodbye, everybody. Thank you. Okay.